Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pembahasan Asmaul Husna yang kali ini kita akan membahas tentang Allah Al-Batin, Allah yang Maha Batin. Tersebut di dalam surah Al-Hadid yang sama dengan surah dan ayat yang kita bahas ketika membahas Allah Az-Zahir adalah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir. Allah dialah yang awal. Dialah yang akhir. Wal-zahiru wal batin. Yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Al-Muyassar, satu tafsir yang disusun secara bersama-sama oleh ulama di sekitar Saudi Arabia, menyatakan alladzi laisa dunahu syai'. Batin itu artinya Allah itu karena al-batin enggak ada yang lebih dalam lagi. Wala tukhfi alaihi khafiyah. Dan enggak ada sesuatu yang samar, yang tertutup, yang tidak kelihatan oleh Allah. Karena Allah al-batin. Sesuatu yang ada fil ardi wala fis sama, di bumi ini maupun di langit, semua bagi Allah diketahui. Wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Jalalain menafsirkan al-batin itu adalah al-batin an idrakil hawas. Disebut Allah bersifat al-batin karena indera yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak mampu mencapainya. Sementara al-wasid mengartikan al-batin bima'nal khafa wal istitar. Artinya Allah itu memang tidak tampak oleh manusia. Karena Allah itu tertutup dan tertutup oleh kesempurnaannya, oleh maha zahirnya. Ay wa huwa subhanahu wa ta'ala al-muhtajibu. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang terhijab. Jadi kita makhluk ini terhijab untuk antudrikahu al-absar, mata kita untuk mencapainya. Au antuhita bihaqiqati dzatihi al-uqul, atau akal itu tidak dapat mencapainya, tidak dapat melipucinya. Karena itu selanjutnya ada doa yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau yang pertama yang tidak ada
sesuatu yang mendahuluinya. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Dan engkau maha akhir, enggak ada sesuatu sesudah engkau. Wa anta zahir falaisa fawqaka syai'. Allah adalah az-zahir, yang tidak ada yang lebih terang dari Allah. Wa antal batin, dan Allah adalah al-batin, falaisa dunaka syai'. Enggak ada yang lebih dalam lagi dari kebatinannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu An-Nabulusi merumuskan dari banyak kitab itu, Allah Azza wa Jal batin li'annahu ihtajaba bidzatih. Karena Allah tertutup oleh zatnya sehingga absarun nadirin tidak dapat menangkapnya. Mengapa demikian adalah li hikmatin arajaha, karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian dilanjutkan, dan semuanya itu adalah min ajlil ibtila, karena Allah bersifat demikian, bermaksud memberikan cobaan kepada manusia. Apakah dia dengan tidak melihat Allah itu ibadahnya ikhlas karena Allah atau karena yang lain. Kemudian sahabat Ali menyatakan, tajallallah li'ibadihi min ghairi ayyarauh. Allah itu menampakkan diri kepada hambanya dengan tidak dapat dilihat oleh hambanya. Jadi Allah sangat jelas, tapi begitu jelasnya itu mata kita tidak dapat melihatnya. Lalu bagaimana kejelasannya? Wa arahum nafsahum min ghairi ayyatajalla lahum. Dan Allah memperlihatkan kepada mereka itu dengan tanpa Allah menampakkan diri di depan mereka. Wa ma'rifatu dzalika tahtaju ila fahmin sakib. Untuk mengetahui hal itu memerlukan kepahaman yang sangat mendalam. Allah al-batin adalah Dia yang tersembunyi, hakikat zat dan sifatnya. Bukan karena tidak tampak, tetapi justru karena Dia demikian jelas, sehingga mata dan pikiran silau. Itulah muhtajib yang dimaksudkan oleh An-Nabulusi. Bahkan tumpul sehingga tak mampu memandangnya. Sementara Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Prof. Quraisy, menyatakan, ketersembunyiannya disebabkan oleh kejelasannya yang luar biasa. Dan kejelasannya yang luar biasa itu disebabkan karena ketersembunyiannya. Cahaya adalah tirai, cahaya adalah yang justru menjadikan kita karena begitu terangnya tidak dapat menangkap apa yang jelas oleh cahaya itu. Karena semuanya melampaui batas dari apa yang kita punyai, sehingga berakibat sesuatu yang bertentangan dengannya. Bagaimana meneladani Allah al-batin? An-Nabulusi merumuskan, ayyu'awidal mu'min nafsahu ayyatajawaz surah az-zahirah ilal haqiqiyah. Orang mukmin itu berfikirnya jangan terkungkung oleh hal-hal yang tampak di luar. Orang mukmin pandangannya harus menembus kepada hakikat
al-batinah, yang paling dalam. Kemudian dari bukunya Prof. Quraisy disebutkan, untuk meneladaninya, jadilah yang lebih baik dari apa yang nyata. Apa yang nyata itu kadang-kadang menipu, kadang-kadang tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, jadilah yang lebih baik dari yang nyata itu menuju ke arah apa yang disebut al-hakikiyah al-batinah tadi. Tinggalkan dosa dan perbuatan yang keji yang masih ada di dalam batin kita. Meskipun ketika rencana dosa dan perbuatan keji itu oleh Allah belum bernilai dosa yang sesungguhnya, tapi karena apa yang dilakukan oleh manusia itu berasal dari rencana batinnya, maka menghilangkannya akan menjadikan seseorang lebih baik. Selanjutnya ada aidah yang menyatakan al-hazan khalaq. Kesedihan itu menjadikan orang kreatif. Meskipun di satu sisi kesedihan bisa menjadikan orang terpuruk. Tapi dengan kesedihan, orang yang memiliki kemampuan kekuasaan rasionalitasnya lebih tinggi, maka dia akan menjadi lebih kreatif. Orang sedih karena tidak bisa makan, karena nggak ada sediaan makanan, maka dia akan memeras otaknya bagaimana mencarinya, bagaimana menemukannya. Kemudian ada nasihat lagi. An-ni'amu dzahirah wal batinah la tuhsi. Nikmat yang nyata dan yang tersembunyi itu nggak bisa dihitung. Fal insan bijismihi mudhiru nuril zahir. Orang di dalam badannya harus menampakkan cahaya yang nyata. Wa biruhihi mudhiru nuril batin. Dan ruhnya harus melahirkan cahaya batinnya. Anda haruslah menghiasi batin diri Anda dengan kebajikan dan keelokan. Jangan berpikir tak ada yang tahu karena masih ada di dalam batin. Banyak bahasa tubuh menunjukkan bagaimana batin kita. Yakinlah bahwa kebajikan dan keelokan batin itu akan memancar ke wajah dan perangai Anda sehingga orang merasa teduh dan nyaman bersama Anda. Kalau batin Anda sudah nggak suka, orang jangankan disuruh untuk mendekat pada Anda, melihatnya saja sudah muak, sehingga dengan demikian orang akan lari dari Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.